Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Putra Pulung Lestari dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Kang Ridwan di channel Putra Pulung Lestari. Di video kali ini kita bincang santai saja ya, supaya tidak kaku gitu. Karena terus terang aja nih, di sini saya masih di Papua. Sekarang pukul 06.47. Jadi beda 2 jam dengan di Bandung. Di sini itu suhu 6 derajat. Jadi kalau udah dingin sekali, tapi udah terbiasa karena saya sudah hampir 8 bulan ada di sini gitu. Lumayan dingin. Apalagi kalau di awal-awal, coba lihat video-video saya di awal itu. Ya walaupun di Bandung kota dingin, tapi begitu nyampe ke sini ternyata lebih dingin lagi di sini. Sehingga kulit muka saya kan mengkeriput gitu kan, keriput. Di sini juga jarang mandi, gimana mau mandi? Kadang 6 derajat, kadang 5 derajat, daripada sakit ya udahlah mandinya 3 hari sekali. Dan saya jorok. Memang seperti itu dan ternyata tidak bau. Yang penting kalau untuk wudhu masih kuat gitu. Bangun tengah malam masih kuat. Cuman kalau untuk mandi tiap hari kayaknya gimana gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, sudah 8 bulan jadi udah terbiasa gitu, nggak terlalu dingin lagi. Hanya saja terkadang kan kalau pagi-pagi tuh 6 derajat gitu, bayangin. Apalagi yang hidup di daerah Jakarta, nanti di Papua kesini, di daerah puncaknya, tapi ini ya di Kabupaten Puncak. Kalau untuk di Timika, saya rasa di pesisir pantai ya saya rasa panas gitu kan. Apalagi di sana kan daerah panas ini bahaya karena ada endemik malaria. Kalau pandemi kan penyakit yang menyebar di seluruh dunia kan, pandemik corona. Kalau endemik penyakit yang hanya menetap di suatu wilayah. Ya, dalam hal ini di Papua untuk malaria adanya di daerah dataran rendah di Timika. Topik pembahasan kita bahas mengenai kenapa saya memilih puter pelung ya, enggak burung-burung ocehan atau apa gitu. Sebenarnya awalnya dulu saya burung ocehan, tapi untuk pertama kali dulu saya memelihara itu burung perkutut. Dulu perkutut lokal yang saya beli itu dari pinggir jalan, senengnya minta ampun gitu kan. Tapi burung itu entah kenapa mati gitu. Kalau nggak salah sih kayaknya kena asap dari dapur tetangga gitu. Saya nggak ngeh gitu kan, matinya karena itu, kena asap gitu. Lalu berlanjut ke burung kenari. Dari situ saya pelajari, kayaknya menghasilkan ya kalau bisnis burung itu. Ini mohon maaf, matahari agak-agak mulai naik nih. Terus pindah ke burung murai gitu kan. Burung banyak. Yang pernah saya saya kerjakan atau saya ternak besar-besaran, burung lovebird, kalau di Bandung bilang lakbet gitu kan. Terus burung jalak suren. Tapi semuanya ya sia-sia, tidak ada yang berhasil atau belum berhasil gitu. Karena sayangnya tidak fokus. Lagi asik-asik di kenari, pindah ke murai. Lagi asik di murai karena lakbet menguntungkan, pindah ke lakbet, beli lakbet yang banyak gitu kan. Waktu itu kan masih mahal-mahal tuh burung lakbet itu. Ada yang satunya 800.000, yang biasa-biasa aja yang warna hijau tuh kan 500.000 gitu. Pindah lagi ke jalak suren, pindah lagi ke kelinci angora, kelinci Flemish giant, pindah lagi ke kucing, pindah lagi ke ular gitu kan. Pindah lagi ke ikan arwana, ikan lohan, ikan koi dan lain sebagainya. Pindah lagi ke tanaman gitu. Coba kalau pada waktu itu saya pelajari gitu istilah fokus. Karena waktu itu masih mencoba-coba kesana kesini gitu kan. Hingga akhirnya saya menemukan istilah fokus itu ya, tergali kembali gitu. Bahwa kunci keberhasilan salah satu diantaranya adalah fokus. Nah dari itu semua akhirnya saya sharing dengan Pak Dewa gitu. Bagaimana kalau kita udah fokus aja di satu burung, kita tentukan. Akhirnya
eh, yang dipilih adalah burung puter gitu. Dalam hal ini burung puter pelung gitu kan. Setelah searching ke sana kemari, setelah mencari kekurangan dan kelebihannya, akhirnya difokuskan ke burung puter gitu. Nah dari situ ternak satu jodoh, dua jodoh ternyata berhasil gitu, beranak pinak gitu, terusan akhirnya saya kasih ring dan coba-coba di ini apa ya, dengan kata lain dipromosikan gitu ke tetangga-tetangga gitu kan dengan Pak Dewa, hingga dari situ akhirnya komitmen, udah burung-burung yang lain, hewan-hewan peliharaan yang ada kita jual, ya dijual satu persatu, ada yang dikasihkan, ada yang dijual gitu kan. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya full, boleh dibilang 98% atau mungkin 95% fokus di burung puter pelung. Saya pelajari gitu kan, ya sampai sekarang masih belajar sih, masih terus gitu. Gimana cara menentukan jenis kelamin, bagaimana cara penanggulangan penyakit, apa khasiat dari pakan gitu. Ini mohon maaf nih, matahari mulai terik alhamdulillah, jadi saya hangat, tidak apa-apa ya, walaupun wajah saya tidak terlihat, masih ada di video-video lain. Nah dari situlah fokus gitu kan, mulai membangun kandang gitu kan. Tapi ketika lagi asik-asiknya fokus, saya ke Papua di sini gitu. Jadi ini sudah 8 bulan saya tidak pernah lagi bersentuhan dengan yang namanya burung puter pelung. Namun walaupun demikian, walaupun saya ada di Papua, tetap konsentrasi saya ke burung puter. Tidak tergoyahkan gitu, saya tetap akan menggeluti dunia puter pelung. Walaupun ini mohon maaf nih, di burung puter pelung ini sekarang kan lagi booming nih. Saya pelajari dari medsos dan juga dari telepon-telepon yang saya terima gitu. Banyak pesanan puter pelung ke saya kan, yang menanyakan gitu kan. Ya saya jawab bahwa saya masih di luar kota gitu. Jadi animo masyarakat itu, animo penghobi terhadap burung puter pelung ini sepertinya masih dingin-dingin saja gitu. Artinya gini, ya mungkin saya kan berpatokannya di media sosial kan, karena saya nggak melihat langsung. Yang nelpon banyak, tetapi yang actionnya masih sedikit gitu. Padahal ini kalau memang ditekuni dengan serius, burung puter pelung ini menurut saya sangat berpeluang, potensi untuk menguntungkan gitu. Ya kan kita gunakan juga rumus teori para pedagang-pedagang dari Tionghoa atau dari Chinese gitu kan. Untung sedikit tapi laku banyak gitu. Nah gitu kan. Kalau kita nggak bisa bermain di sektor yang mahal, kenapa enggak kita bermain di sektor yang murah gitu. Yang penting ada untungnya sedikit kita jual, ada untungnya sedikit kita jual gitu. Pun demikian di puter pelung gitu kan. Saya nggak menjual harga yang mahal-mahal. Yang penting ada untungnya sedikit, udah saya jual. Yang penting sedikit tapi banyak terjual gitu. Ini prinsip saya dengan Pak Dewa gitu untuk saat ini kan. Dibandingkan kalau saya menjual satu, menjual mahal tapi satu gitu. Seperti itu. Saya memilih ada untungnya sedikit saya jual. Tapi kalau dikalikan banyak ya hasilnya sama juga gitu. Itu seperti itu. Ya hingga mudah-mudahan nih sebentar lagi ya bulan-bulan Februari ini saya bisa balik kanan ke Jatinangor, ke Sumedang gitu. Kenapa saya selalu bilang Bandung? Sebenarnya kalau melangkah kaki itu, satu langkah itu udah Bandung gitu. Sementara kalau ke Sumedang, ke kota Sumedangnya itu berapa kilo gitu, 30 menit perjalanan gitu kan kalau kita ke kota Sumedangnya. Karena lebih dekat ke Bandung, makanya saya bilang sudah Bandung saja biar lebih populer. Ini mohon maaf, walaupun sebenarnya Jatinangor juga populer kan. Sekarang ada IPDN, bukan sekarang, dari dulu kan udah ada IPDN, ada ITB, ada Unpad, pokoknya itu kawasan pendidikan. Jadi itu kenapa saya memilih puter pelung, ya terkait dengan fokus. Jadi lebih baik tahu banyak dari satu hal daripada tahu satu hal dari banyak gitu.
Lebih baik tahu banyak dari yang sedikit dibandingkan tahu sedikit dari yang banyak gitu. Nah itu lebih baik menjadi sesuatu yang spesialis. Mungkin di video saya udah pernah dulu dibahas tentang ini semua. Berapa menit nih saya bicara? Biar tidak terlalu panjang maksudnya, karena ini udah pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya. Untuk upload video, ini satu kali upload nih, harganya pernah saya mencapai ngupload video cuman 10 menit gitu, bisa mencapai 300.000. Karena di sini kan tidak ada 4G, jadi kita menggunakan sinyal satelit, WiFi gitu. Jadi beli 1 giga itu 150.000. Kalau di Bandung kan beli paket 4G itu kan untuk Telkomsel mungkin ya paling mahal juga 100.000 lah, kurang lebih segitu, misalkan 13 giga gitu. Sementara di sini 1 giga 150.000. Jadi sekali upload video terkadang pernah saya biayanya itu 300.000, tapi tidak masalah. Demi hobi, demi sahabat juga. Makanya saya menginginkan untuk para sahabat, para peternak gitu kan, kenapa enggak gitu mendukung channel ini. Ini kan demi kita semua, kenapa enggak gitu. Untuk channel-channel YouTube ya kita subscribe gitu, di subscribe gitu kan, dipencet tombol subscribe-nya bagi yang belum gitu kan, terus di like, lalu dikirimkan gitu kan, di share ke teman, ke siapa gitu, supaya para kreator konten YouTube ini yang membahas puter pelung semangat gitu. Itu saja mungkin. Jangan lupa bagi para sahabat untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.